Sebelum acara inti dimulai, kami persilahkan kepada bapak-bapak yang mungkin masih ada di dalam sholat untuk bisa mengisi tempat di depan mimbar agar kita nanti sama-sama mengikuti rangkaian acara peringatan Maulid di Pondok Pesantren Safatul Ummah. Monggo bapak-bapak yang mungkin masih ada di dalam untuk mengisi tempat yang masih ada di depan mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila mardatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul Mukarram, para alim ulama, para kiai, para asatidah, bil khusus yang sama-sama kita takdimi guru kita bersama Kiai Haji Alwi Basori, mata'anallahu lillahi hayati. Kita doakan semuanya semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ilmu yang beliau sampaikan kepada kita menjadi ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap pengurus dan imam ratib Pondok Pesantren Safatul Ummah bil khusus. Yang saya hormati Ustadz Irwan selaku Ketua Pondok Pesantren Safatul Ummah beserta jajarannya. Yang saya hormati aparatur pemerintah di lingkungan Pondok Pesantren Safatul Ummah, Bapak RW, Bapak RT, dan juga TNI dan Polri dan semuanya. Yang saya hormati para sesepuh yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Safatul Ummah dan juga Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang pertama, mari sama-sama kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, bil khusus nikmat iman Islam, sehat wal afiat dan juga kesempatan, sehingga alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih bisa untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang berang dengan agama Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah tadi peracara rangkaian acara di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW telah diawali dengan beberapa penampilan dari para santri dan juga qasidah ibu-ibu. Untuk selanjutnya izinkan saya menyampaikan rangkaian acara inti pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1446 Hijriah di Pondok Pesantren Safatul Ummah. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan nanti dengan sambutan-sambutan. Selanjutnya setelah sambutan-sambutan akan dilaksanakan atau kita ikuti sama-sama pembacaan Maulid yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh tim, dan juga ditutup nanti acara dengan mauidhah hasanah sekaligus doa oleh guru kita.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mempersingkat acara, mari sama-sama kita awali, kita buka acara pada siang pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga acara kita pada siang hari ini diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wal wusul ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh santriwati Pondok Pesantren Safatul Ummah. Oleh karena itu waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana 'alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan.
khalaqal insana min salsalin kal fakhari wa khalaqal janna min marijim min nar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada santriwati yang tadi telah membacakan ayat suci Al-Quran, dan mudah-mudahan bagi membaca maupun kita yang mendengarkan, semoga kelak kita mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Irwan selaku Ketua Pondok Pesantren Safatul Ummah. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa may yahba? Qala wa man ata'ani dakhalal jannah faman asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Hadratul kiram para alimil ulama, wabil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati guru kita bersama Kiai Haji Alwi Basari, wa ta'anallahu bituri hayatih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Yang saya hormati segenap pengurus Pondok Pesantren Safatul Ummah, segenap imam ratib, segenap ketua DKM Masjid Musola selingkungan Selang Nangka. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 01, Ketua RW 030 beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati para sesepuh, bapak-bapak sesepuh Selang Nangka, Perumahan Villa Mutiara, Villa Wanasari, saudaraku jamaah-jamaah dari Pasir Limus, dari Mustika Wanasari, dari Medland, dan dari daerah-daerah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga untuk
ibu-ibu muslimat Pondok Pesantren Syafaatul Ummah, rekan-rekan, adik-adik santriwan santriwati yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan juga memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita beserta hati, jasad, ruh kita semua hadir di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama memperingati Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ridho terhadap apa yang kita upayakan. Selanjutnya sholawat dan salam kita sanjungkan, kita limpah curahkan kepada junjungan kita, uswah kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku pengikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk istiqomah mengikuti, meneladani sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua kelak diakui baginda Nabi sebagai umatnya dan himpun dalam bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita semua berharap kelak mendapatkan syafaatul utma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya, setulus-tulusnya kepada para jamaah sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini, dan juga rekan-rekan semua pengurus Pondok Pesantren Syafaatul Ummah yang telah bekerja bersama-sama, yang telah memberikan dukungan baik itu moral, material, spiritual, semua tenaga, pikiran dan juga dananya, sehingga bisa terlaksana acara pada pagi hari ini dengan suasana meriah, hikmah. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pembelajaran kita dalam meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, nanti tausiah seluasnya akan disampaikan oleh guru kita. Sedikit saja dari ayat yang saya bacakan di depan, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya sangat kejam terhadap kekafiran. Ya. Kemudian welas asih, berkasih sayang terhadap sesama mukmin. Nah, dari ayat itu mestinya kita bisa meneladani sedikit demi sedikit dengan peringatan Maulid ini. Tentunya tidak hanya ritual seremonial setahun sekali, tetapi kita harus setiap tahun ada peningkatan, mengambil hikmah, meneladani apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi berfirman bahwa, saya terjemahkan aja, bahwa katakan ya Muhammad bahwa sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, tetapi aku diwahyukan, yuha ilayya, untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah. Dan Allah berfirman, barang siapa yang ingin berjumpa kepada Tuhannya, maka beramal solehlah dan jangan menyekutukan ibadah selain kepada Allah. Tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini Allah menyebutkan bahwa Rasulullah Muhammad adalah manusia biasa. Manusia biasa artinya seperti kita. Baginda Nabi perlu makan, perlu tidur. Baginda Nabi juga beristri, memiliki anak. Baginda Nabi juga pernah sedih, pernah bahagia, pernah terluka, pernah berdarah, sama seperti kita.
tetapi tidak sama persis, artinya itu semisal bahwa sama-sama manusia, tapi yang terpenting adalah yuha ilayya, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah diwahyukan, diberikan wahyu oleh Allah, sehingga apa yang menjadi ucapan, apa yang menjadi gerak, apa yang menjadi contoh adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari lahirnya, kalau kita memperingati Maulid, tentu mulai dari lahir baginda Nabi sudah membawa suatu perubahan yang luar biasa. Saat lahirnya sudah bercahaya, saat lahirnya tidak berdarah. Siapa di antara kita yang lahirnya tidak berdarah? Itulah keutamaan Rasulullah SAW, manusia pilihan yang memang sudah diagungkan semenjak lahir. Nah, tetapi tidak hanya itu, yang terpenting adalah baginda Nabi Muhammad SAW begitu sayangnya kepada umatnya, sampai di akhir hayatnya yang diingat adalah umatnya. Beliau sangat menghendaki kebahagiaan umatnya sampai di akhir kehidupan, sampai di akhirat kelak, bahwa Rasulullah menghendaki bahwa semua umatnya, dalam hadis di pembukaan ini saya sampaikan, seluruh umatku kelak akan masuk surga. Rasulullah menjanjikan itu, bahwa seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kata Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, emang ada ya Rasul yang enggan masuk surga? Rasulullah menjawab, barang siapa yang mentaatiku maka akan masuk surga, dan barang siapa yang mengingkariku maka dia adalah yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Hadirin Bapak Ibu jamaah Rasul, pada majelis pagi hari ini yang saya hormati, tentu berat untuk bisa meneladani akhlak Rasulullah sebagai manusia pilihan. Tetapi minimal setiap hari kita harus melakukan perbaikan, harus melakukan introspeksi perubahan terus menerus, sedikit-sedikit walaupun kecil kita teladani akhlak Rasulullah SAW. Maka dari itu Majelis Syafaatul Ummah menyediakan kajian mobil khusus bagi bapak-bapak setiap malam Ahad, minggu kedua, minggu keempat. Guru kita memberikan tausiah pembelajaran, intinya agar kita berakhir dengan bahagia, husnul khotimah insyaallah. Maka guru kita mengajarkan, kalau kita tidak bisa meneladani seluruh akhlak Rasulullah, minimal dari hal yang kecil, saat kita makan, kita mulai dengan membaca basmalah. Itu niatkan bahwa kita meneladani Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Kita memulai langkah dengan kaki kanan, masuk kamar mandi dengan kaki kiri, walaupun hal kecil, tapi kalau kita niatkan itu sebagai itba, mengikuti Rasulullah, insya Allah ada nilai pahala, ada nilai kebaikan di sana. Dan yang terpenting bahwa Rasulullah selalu mengajarkan agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang itu yang terlupakan Bapak Ibu. Kita ingin bahagia, tetapi kita selalu, ini kata guru kita semalam dibahas, kita selalu mengatur Allah. Kita menginginkan Allah menuruti apa yang kita mau. Bahkan ketika kita mengalami penderitaan, baik itu mungkin sakit, kekurangan ekonomi, masalah kehidupan rumah tangga, masalah anak-anak, saat mengalami penderitaan itu yang kita fokus pada penderitaan, sehingga kadang-kadang kita berdoa tapi berdoanya hanya mengeluh, ya Allah kenapa aku menderita seperti ini. Itu yang ditekankan. Kita lupa bersyukur bahwa Allah masih memberikan nafas kita tiap hari, tiap saat, bahwa ini jantung kita masih berdetuk, bahwa kita, anak istri kita masih sehat-sehat, masih bisa makan. Itu kita lupakan seringkali. Maka anak-anak sekolah ini sering diajarkan, katanya ibarat panas setahun dibalas hujan sehari. Begitu ada penderitaan langsung kita mengeluh seakan-akan Allah tidak adil. Ya Allah kalau jawab gampang aja, emang apa? Ya siapa kita? Harus mengatur-ngatur Allah sesuai dengan keinginan kita.
Maka sebenarnya untuk menggapai kebahagiaan itu adanya di hati kita, Bu. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menerima keadaan itu. Maka guru kita mengajarkan doa, Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa min ahlir ridho wa min ahlil qanaah. Ini mungkin rekan-rekan semua udah hafal tapi nggak tahu dipraktekkan apa tidak. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan ilmu, untuk diberikan ridho, menerima dengan apa yang ada, yang sekarang kita terima ini dengan qanaah, dengan rasa cukup. Ini doa luar biasa yang diajarkan oleh guru kita. Mudah-mudahan ini menambah hikmah, menambah perbaikan bagi kita semua. Bapak Ibu, nggak lama-lama, tambah sekali lagi. Ada 3 sumber penderitaan, mungkin ibu-ibu kita camkan semua, bapak juga. Ada 3 sumber penderitaan sebenarnya. Yang pertama adalah kita menyesali masa lalu, apa yang telah kita lakukan. Kita sesali, kita ratapi terus-menerus. Itu sumber penderitaan. Yang kedua, mengeluhkan apa yang kita terima sekarang. Semua kurang, semua nggak cukup, mengeluh aja. Yang ketiga, kita mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Padahal yang kita khawatirkan itu 90% nggak terjadi. Kalaupun terjadi, nggak seburuk yang kita khawatirkan. Kita lupa kadang-kadang dengan ayat tadi bahwa kita ada Allah, kita nggak boleh mensekutukan selain Allah. Nah, dari situ yang keempatnya sebagai tambahan, kita menaruh kebahagiaan di mulut orang lain. Ya nggak Bapak Ibu? Kalau ibu-ibu tetangganya menyanjung kita, kita bahagia. Di saat ada yang ngomongin menjelekkan, kita pikir, kita sampai stres, sehingga kita semua sebagai sohibul stres. Ya, mudah-mudahan 3 tadi sumber penderitaan bisa kita manage, bisa kita atur, kita kendalikan dalam diri kita masing-masing, sehingga kita semua merubah PD menjadi PA. PA ya, bukan PA. Merubah percaya diri menjadi percaya Allah. Jadi semua ada Allah yang bisa kita minta untuk solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Tapi jangan lupa setiap permintaan perbanyaklah dengan bersyukur, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa itu yang kadang-kadang kita lupakan, bahwa apa-apa yang telah Allah berikan kita lupakan untuk bersyukur. Tetapi setiap penderitaan kita ratapi, kita mohon untuk perbaikan. Jadi semua mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik bagi kita semua. Dan tempat Majelis Syafaatul Ummah ini merupakan tempat yang luar biasa untuk tadi bisa menggapai kedamaian. Karena Bapak Ibu sekalian, sungguh kita ini sebenarnya membutuhkan, kalau istilah sepak bola, coach, pelatih. Kita butuh pelatih, kita butuh pembimbing. Itu petinju yang luar biasa, Mike Tyson, tahu kan ya? Itu aja ada pelatihnya. Kalau dia tidak ngikutin pelatih itu, seperti di saat-saat kehancurannya karena sudah kaya luar biasa, tidak ngikutin pelatihnya, tidak mau berlatih, apa yang terjadi? Kalah, hancur. Jadi sebesar apapun kita, sepinter apapun kita, sekuat apapun kita, bahkan itu pemain sepak bola yang terkenal, ya, Ronaldo, Messi, semua butuh pelatih, butuh pendamping. Karena kadang-kadang kita sendiri tidak merasakan kekurangan kita, tidak merasakan kelemahan kita, tetapi dengan ada pendamping, ada pelatih, maka insya Allah setiap hari kita akan dibimbing, hati kita akan terkoneksi, akan menyambung. Mudah-mudahan kalau sewaktu-waktu, bahkan sering kadang kita melenceng dari jalur, dengan adanya pembimbing, insya Allah kita akan kembali lagi di jalannya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan itu sehingga semua bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Irwan yang tadi telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya, sambutan yang kedua yang akan disampaikan
oleh Ustadz Yusuf selaku Ketua Panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Pondok Pesantren Safatul Ummah. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yaitu guru kita Al Karam Kyai Alwi Basyori beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap imam ratib, segenap pengurus Safatul Ummah dan segenap panitia yang telah bekerja keras dari kemarin hingga sekarang sehingga insyaallah acara ini akan sukses. Dan saya hormati segenap juga para donatur yang telah meluangkan dananya, melimpahkan dananya sehingga acara ini juga terlaksana dengan baik. Ya. Dan segenap para jamaah, ibu-ibu, bapak yang saya hormati, puji syukur kita yang subhanahu wa ta'ala hari ini kita pertemukan dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang mulia ini dengan tujuan kita sama-sama untuk menuntut ilmu, sama-sama ingin belajar, sama-sama ingin tahu sehingga kita tidak sesat di dunia dan juga tidak sesat nanti di akhirat. Ya, kita berharap seperti itu. Oleh karena itu saya juga berharap sama untuk kita sama-sama menuntut ilmu. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak, ibu sekalian, adik-adikku, remaja, saya berdiri di sini tak lain dan tak bukan hanya sebagai wakil panitia. Pertama, mengucapkan terima kasih atas kedatangan para undangan tetamu ya yang telah meluangkan waktunya hingga bisa hadir di sini. Ya, hanya Allah yang akan membalasnya. Yang kedua juga saya terima kasih kepada tim hadroh, tim ibu-ibu yang telah tampil begitu cantik. Ya, mudah-mudahan ya acara ini selalu sukses. Ya, tetap semangat, tetap terus bersemangat untuk menjadikan Safatul Ummah yang terbaik untuk di lingkungan kita. Amin. Dan saya juga berharap terima kasih kepada anak mudanya, para santri yang telah meluangkan waktunya juga untuk melaksanakan yaitu acara hari ini. Yang kedua, saya mohon maaf apabila hari ini banyak kurangannya ya, baik dalam penerimaan maupun hidangan apapun yang hari-hari ini tolong dimaafkan. Apalagi hari ini terasa dingin ya. Dingin hari ini ya. Panas ya? Wah, masa panas ya? Ya, sama. Jadi itu ya, mudah-mudahan peringatan hari ini yang diingat jangan panasnya, tapi ilmunya ya. Nah, jadi sedikit saya akan cerita nih ya. Nah, cerita ya, jadi pulang nih ada apa cerita deh. Ya, cerita dari Pak Kiai, cerita dari Pak Ustadz Irwan dan cerita dari saya sehingga kehidupan kita itu bermanfaat. Seneng kalau hidup seneng di dunia, insya Allah di akhirat kita seneng ya. Nah di situ jadi Alkisah ada seorang anak muda nih, anak muda jomblo bu. Ya, anak muda jomblo bu ya. Nah jomblo ini dia itu ahli ibadat, kerjaannya ibadat aja. Dia sholat wajib, sholat malam, semuanya ibadat dilakukan. Puasa nggak pernah, pokoknya semuanya semua nggak pernah lepas. Semuanya dia itu ahli ibadat. Ya Allah seneng sama dia. Ya, nah kita juga seneng kalau punya anak yang ahli ibadat ya bu ya, nurut. Nah makanya gitu kita pengen, nggak ada yang nggak seneng. Kita sebagai orang tua seneng kalau anak kita nurut.
Ya, anak teman-teman kita juga seneng kalau punya teman nurut, nggak bandel, nggak biang kerok, nggak ya. Kita pengen. Nah, anak muda ini punya orang tua. Ya, orang tuanya sudah tua renta, ya. Nah, karena dia itu ahli ibadat dan orang tuanya sudah tua renta, tanggung jawab orang tua untuk menikahkan anaknya, ya. Nah, kita itu orang tua tuh nanti tuh, ya, punya tugas satu yang terakhir, nikahin tuh anaknya, ya. Nah, setelah itu orang tuanya berunding, nih gimana nih, anak kita ini udah cukup umur, kita juga udah tua, yuk kita tanya supaya dia itu cepat-cepat kawin. Ya, akhirnya tuh orang tua keduanya datang tuh ke anaknya. Ya, nah diajak ngobrol deh tuh, rundingan. Nah, bapak ibu sudah tua. Saya berharap, sangat berharap kamu menikah. Ya, karena bapak sudah tua, tolong kamu nikah. Apa jawaban anaknya? Apa jawabannya? Enggak, mak, enggak mau. Saya mau ibadat sama Allah. Ya, pokoknya enggak mau. Saya mau ibadat sama Allah. Ya udah, orang tuanya lemes. Akhirnya berdoa, ya Allah gimana ya caranya nih anak supaya bisa ibadat. Akhirnya rundingan lagi tuh kedua orang tuanya. Bagaimana kalau besok kita bawain tuh perempuan yang cakep. Ya, siapa tahu dia bisa luluh, dia bisa mau nikah ya. Dibawa itu perempuan yang cakep, disamperin tuh anaknya. Tong sini tong, kata bahasa Betawi itu ya. Nah, sini. Nah, gitu ya. Tanya. Nih, mak bawain, babe bawain anak perempuan yang cakep buat jodoh lu. Apa jawabannya? Enggak, mak. Gua mau ibadat sama Allah. Waduh, katanya diibadat sama Allah. Udah. Nah, akhirnya dibawa tuh perempuannya pulang. Besoknya dicoba lagi tuh orang tua membawa yang cantik, lebih cantik dari yang pertama. Ya, dibawa tuh pertama, dibawa tuh, terus dipanggil lagi. Nah, ini saya bawa perempuan yang lebih cantik dari yang pertama. Bapak pengen lu nikah sama dia. Jawabnya apa? Kagak mau. Pokoknya maunya ibadat sama Allah. Waduh, katanya udah dibawa lagi. Akhirnya yang ketiga kali dibawa yang lebih cantik, yang lebih bahenol, pokoknya super lah semuanya, ya. Ah, dibawa deh tuh perempuan, disamperi tuh anaknya. Waduh, benar-benar cakep tuh. Tapi dia ingat, ya Allah, saya tetap akan ibadat samamu ya Allah. Saya nggak mau ya Allah, saya mau ibadat sama Allah. Nah gitu. Akhirnya ya sudah, orang tuanya sudah nyerah. Udah kalau udah keputusan lo, ya udah bapak terima, udah. Akhirnya dengan izin Allah itu anak muda itu tidur malam ya. Kalau malam pasti tidur tuh anak muda, suka pasti malam tidur. Nah, tidurnya dia itu dia mimpi. Ya, mimpi nggak tanggung-tanggung, Bu. Mimpinya apa? Meninggal dunia. Nah, kita tahu orang meninggal dunia. Ya, pasti meninggal dunia itu akan siksa kubur. Ya, akan ditanya semua. Oke, dia lulus deh. Setelah itu dikumpulin di padang mahsyar. Ya, kita tahu di padang mahsyar nih kita semua nih akan kumpul nih. Ya, kita kelaparan, yang lapar semua kelaparan. Ya, kepanasan nih kayak gini, panas banget nih kayaknya nih. Panas keringetannya. Ini lebih-lebih nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan panasnya hari ini di sana nggak panas kita ya. Amin. Ya, panas tuh. Saking panasnya tuh anak muda kehausan. Kehausan, haus banget. Ya Allah, dia berharap dengan ibadat dia yang begitu kuat, cinta sama Allah, dia kehausan juga. Masya Allah, haus banget gue ini. Gue mau minum nih, gimana caranya? Akhirnya kejauhan tuh dilihat anak kecil, ya bawa air, ya di gelas tuh, Masya Allah, dilihat tuh anak kecil. Waduh, itu air enak banget tuh, seger banget tuh kalau gue minum. Gitu. Disamperin ya, tuh anak itu disamperin ya, lalu diminta tuh air sama tuh anak tuh. Nak, gua minta air loh, sedikit aja gua mau minum. Dilihat, pas dilihat begini, dilihat mukanya bukan anaknya. Akhirnya tuh air gagak jadi itu dikasih anak muda. Kagak, katanya, ini bukan untuk lo, ini untuk orang tua gue. Ya, ini orang tua gue ya, bukan untuk lo. Akhirnya tuh anak bangun, Bu, dari tidurnya bangun. Masya Allah,
begitu beratnya di padang mahsyar. Ia kira dengan ibadatnya dia bisa selamat di padang mahsyar, ternyata enggak. Begitu hausnya, akhirnya tuh pagi-pagi tuh emaknya, ibunya dibangunin. Mak, bangun be, bangun. Kenapa? Gue mau nikah hari ini, gue mau nikah gitu. Wah tuh bingung tuh, lu kesambet apa katanya? Tadi gue bawa perempuan satu lu tolak, perempuan dua lu tolak, yang ketiga lu tolak juga katanya. Ini gimana urusannya katanya? Terus sekarang lu mau nikah buru-buru. Diceritaileh seperti itu. Ya, bahwasanya ibadat dia itu tidak bisa menyelamatkan, ya makanya perlu orang lain juga, ya. Nah, perlu orang lain, perlu istri, perlu anak, ya. Nah itu ibu supaya kita, jadi kita tunggang-tungging, kita ibadat semua nih guna apa? Supaya akhlak kita baik, tingkah laku kita baik, kita menyadari diri kita serba kekurangan, hanya oh Allah, ya itu ya. Jadi jangan ingat panasnya ya Bu ya, ingat ilmunya ya. Saya nggak mau nih, hari ini maulid di Safatul Ummah panas banget gitu, nggak ada kipas angin, mudah-mudahan besok ada yang ngasih AC ya, amin ya. Wah bagus nih, bangun semua, mudah-mudahan bismillah ya. Mudah-mudahan itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, ini adalah ilmu ya, bagi saya juga ilmu, karena waktu saya menikah waktu seperti itu Bu, ini dapat dari guru saya ya, Habaib di Condet. Waktu itu saya belum menikah, ternyata itu guru ngomong begitu. Saya ingat, oh iya ya, saya harus sudah menikah, saya sudah cukup umur, saya harus nikah, karena itu sunnahnya Rasul ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas kedatangannya semua. Semoga ini jadi keberkahan, semoga dengan sebab ini Safatul Ummah semoga dimudahkan segala sesuatunya, amin ya robbal alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Yusuf yang telah menyampaikan sambutannya disertai dengan hikayat-hikayat yang tentunya banyak hikmah di balik cerita yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan bisa kita aplikasi untuk kita sehari-hari. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan maulid yang akan dipimpin oleh Ustadz Hada. Oleh karena itu kepada tim hadroh dan tim pembaca maulid untuk bisa naik ke atas panggung. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad.